Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Firga Melia Rosidi dengan NIM 220 80 310 20 39. Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan dan dari mata kuliah Sekuritas dan Portofolio kelas A. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang jenis-jenis sekuritas. Adapun beberapa outline pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, pengertian sekuritas, kedua, fungsi dan peran utama sekuritas, yang ketiga, cara kerja sekuritas, yang keempat, jenis sekuritas di pasar uang dan pasar modal, kemudian yang terakhir ada contoh perusahaan sekuritas di Indonesia. Yang pertama ada pengertian dari sekuritas. Sekuritas adalah sebuah instrumen keuangan yang mencerminkan posisi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan publik. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian sekuritas sendiri merupakan bukti uang atau bukti pernyataan modal seperti saham, obligasi, wesel, sertifikat, dan deposito. Sekuritas dapat melakukan pendanaan melalui pasar sekuritas atau melalui perusahaan sekuritas yang merupakan lembaga negeri atau swasta yang menjual dan menyediakan pengelolaan sekuritas. Perusahaan sekuritas harus mengantongi izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjadi perantara perdagangan, penjamin emisi, atau kegiatan lainnya sesuai peraturan dan ketentuan pengawasan modal. Kemudian yang berikutnya ada fungsi dan peran utama dari sekuritas. Yang pertama itu ada pendanaan. Dengan menerbitkan saham atau obligasi, mereka dapat mendapatkan sumber pendanaan atau membiayai operasional, investasi, atau proyek-proyek lainnya. Kemudian yang kedua ada investasi. Investor dapat membeli sekuritas sebagai sarana untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi. Investasi dalam berbagai jenis sekuritas dapat membantu investor dalam diversifikasi portofolio mereka. Kemudian yang keempat ada likuiditas. Pasar sekuritas menyediakan likuiditas, yaitu kemampuan untuk membeli dan menjual sekuritas dengan cepat dan dengan biaya yang terjangkau. Kemudian yang terakhir ada transparansi. Perdagangan sekuritas di pasar modal biasanya dilakukan secara terbuka dan transparan. Kemudian yang berikutnya ada cara kerja dari sekuritas. Nah, cara kerja dari sekuritas itu ada dua, yaitu yang pertama melalui perantara perdagangan efek atau broker dealer. Nah, di sini perusahaan sekuritas bertugas untuk melakukan jual beli efek atau surat berharga bagi kepentingan sendiri atau pihak lainnya. Kemudian yang kedua dari penjamin emisi efek atau underwriter. Sekuritas juga bekerja sebagai penjamin emisi efek atau underwriter. Perusahaan sekuritas akan membantu calon-calon emiten untuk melaksanakan pelaksanaan umum saham atau initial public offering atau IPO dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Berikutnya ada jenis sekuritas di pasar uang dan modal. Yang pertama ada surat utang atau obligasi. Nah, obligasi adalah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Kemudian yang kedua ada saham atau stok. Ekuitas perusahaan mewakili kepemilikan dalam suatu badan usaha. Jika ekuitas merupakan kepemilikan gabungan dalam suatu perusahaan atas sejumlah investor, maka ekuitas tersebut disebut sebagai saham. Ekuitas biasanya memberikan pembagian tunai kepada pemegangnya dan disebut sebagai dividen. Ketiga yaitu real estate. Investasi dalam bentuk ini menunjukkan tren yang meningkat pada dasawarsa terakhir, khususnya pada saat perekonomian yang sedang mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Selain dalam bentuk kepemilikan real estate, tren investasi berbasis real estate dapat berupa sebagai real estate investment trust atau mortgage-backed securities. Kemudian yang keempat ada benda logam dan benda tangible lainnya. Kesempatan dalam berinvestasi dalam bentuk nyata atau real dapat berupa investasi dalam bentuk logam mulia atau emas dan perak. Investasi bentuk lainnya dapat berupa
karya seni, uang logam, barang antik, dan lain-lain. 5. Ada future dan opsi. Future kontrak adalah kewajiban untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu di masa yang akan mendatang. Opsi atau option adalah bentuk investasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual suatu bentuk investasi atau komoditas pada hari tertentu dan harga yang sudah ditetapkan di masa yang akan mendatang. Yang keenam ada mata uang asing, yaitu selama nilai tukar uang antar negara berubah secara konstan adalah sesuatu yang memungkinkan untuk menganggap bahwa mata uang asing sebagai sarana investasi. Adanya peningkatan dalam tingkat bunga di negara asing atau berubahnya tingkat inflasi menyebabkan semakin mungkin bagi investor untuk berspekulasi terhadap mata uang asing. Hal ini terkait dengan harapan investor bahwa akan terjadi pertumbuhan daya beli dan kemampuan masyarakat di negara tersebut dengan pola pergerakan inflasi dan suku bunga yang bervariasi. 7 adalah portofolio. Portofolio seorang investor berarti sekumpulan aset atau sekuritas yang dimiliki oleh seorang investor. Suatu portofolio sering diartikan sebagai bagian dari kelompok sekuritas atau aset yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Dikatakan sekumpulan karena portofolio harus terdiri atas sejumlah aset atau sekuritas dengan berbagai macam kombinasi proporsinya. Kemudian yang berikutnya ada contoh perusahaan sekuritas di Indonesia. Menurut data yang tertera di situs resmi Kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI, terdapat sekitar 108 perusahaan efek yang telah mendapat izin resmi dari OJK. Beberapa di antaranya yaitu BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Equity Sekuritas Indonesia, dan masih terdapat 100 perusahaan sekuritas lainnya yang dapat dipilih. Semuanya memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Memilih perusahaan sekuritas adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Kita bisa mempertimbangkan sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kesimpulannya adalah sekuritas itu merupakan instrumen investasi yang bervariasi, masing-masing dengan karakteristik dan resikonya sendiri. Pemilihan jenis sekuritas yang tepat harus mempertimbangkan tujuan investasi, profil resiko, dan kebutuhan keuangan individu atau perusahaan. Dengan pemahaman yang baik mengenai berbagai jenis sekuritas, investor dapat melakukan diversifikasi portofolio mereka untuk mengoptimalkan potensi keuangan dan mengelola risiko. Sekian penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis sekuritas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.